Puji nama Tuhan, Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kami kiranya anugerah, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan atas kita semua di hari yang baru ini. Sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bernafas lagi, hidup lagi di hari yang baru ini. Mari bersukacita dan bersemangat, bersyukur di hadapan Tuhan. Seperti biasanya saya ingin mengajak jemaat yang terkasih untuk merenungkan firman Tuhan sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali kepada aktivitas, melanjutkan kegiatan dan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Satu bagian firman Tuhan yang rindu saya ingin bagikan adalah Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Salah satu tokoh sentral di dalam Kisah Para Rasul, selain Petrus, selain Paulus, adalah Barnabas. Memang kiprahnya tidak banyak dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul maupun juga masa perkembangan gereja mula-mula. Lebih banyak kepada Petrus di masa peletakan dasar gereja, lalu kemudian kepada Paulus di masa perkembangan gereja ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi Barnabas adalah tokoh sentral di dalam gereja mula-mula, tetapi juga tokoh sentral yang membawa Paulus menjadi figur yang kita kenal. Dia orang yang menerima, bahkan ada yang meyakini dia melatih Paulus untuk menjadi orang Kristen dan pelayan Tuhan yang baik. Bagaimana kita dikenal adalah hal yang ingin kita pelajari bersama-sama. Bagaimana orang mengenal kita? Seperti halnya orang mengenal Barnabas. Ada 3 pelajaran yang rindu kita pelajari, dan di pagi hari ini adalah pelajaran pertama. Bagaimana Barnabas dikenal? Barnabas dikenal, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-24, Barnabas diketahui, Barnabas dikenal sebagai orang baik. Identitas ini dilekatkan di dalam kehidupan Barnabas. Kata baik di sini bukan hanya berbicara tentang semata-mata memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian baik hati kepada orang lain, tidak, tetapi pengertian baik di sini adalah orang yang punya relasi sosial dengan orang yang lain dengan baik. Artinya orang yang mampu membangun relasi sosial dengan baik, mampu membangun hubungan dengan sesama dengan baik. Dia punya gambaran atau reputasi yang terkenal baik. Dia tidak menjadi orang yang mendatangkan pertikaian, menjadi provokator, tetapi orang yang datang dan hadir membawa rasa damai, sukacita, penghiburan. Barnabas dikenal sebagai orang baik, orang yang punya relasi sosial yang baik. Bagaimana dengan kita? Ini adalah perenungan kita. Bagaimana saya dan saudara dikenal? Salah satu hal yang bisa kita pelajari adalah mari belajar seperti Barnabas yang dikenal sebagai orang baik. Bukan hanya bicara tentang kebaikan dalam memberi, memperhatikan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang mampu memanage hubungan dengan sesama, orang yang mampu menciptakan suasana yang baik ketika dimanapun dia berada. Orang baik adalah orang yang mampu menempatkan diri di lingkungan sosial dengan cara yang tepat. Bagaimana saudara dikenal? Bagaimana saya dikenal? Salah satunya adalah mari kita berusaha dan belajar supaya kita dikenal sebagai orang baik seperti Barnabas. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus berbuah di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi sesama sehingga orang memuliakan Tuhan di surga. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan. Biarlah kami belajar dari Barnabas yang dikenal sebagai orang baik. Kami belajar juga dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi berkat bagi sesama, membangun relasi yang baik dengan sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.